Oke, hai semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan pembelajaran di Bahasa Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari di bab 4, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Seperti apa sih itu teks laporan hasil informasi? Oke, Bu Guru akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke, sebelum Bu Guru menjelaskan di teks laporan hasil observasi, Bu Guru akan menjelaskan dulu mengenai kompetensi dasarnya. Apa sih yang akan kita pelajari di teks laporan hasil observasi itu? Nah, yang pertama yaitu kita memahami struktur dan kaidah teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kita menginterpretasi makna teks hasil laporan observasi dengan baik, maupun lisan atau tulisan. Oke, sekarang Bu Guru akan menjelaskan pengertiannya ya. Nah, pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan suatu berupa hasil dari pengamatan, observasi, teks laporan observasi. Juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Ya, oke. Untuk struktur tes laporan hasil observasi, yaitu ada 3 ya. Yang pertama ada definisi umumnya, yaitu pembukaannya. Yang kedua ada deskripsi bagiannya. Nah, baru deh yang ketiga itu manfaatnya nanti. Tuh, jadi ada 3 tahapnya ya. Ya, oke. Sekarang kita belajar di ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan frase kata benda, diikuti dengan genre dan deskripsi. Nah, selanjutnya menggunakan verba. Ya, terus habis itu menggunakan verba aktif. Ini semua ini ada di buku kok. Terus yang selanjutnya menggunakan kata penghubung. Ya, terus habis itu menggunakan paragraf. Dan yang terakhir menggunakan kata keilmuan. Maksudnya, ini ya, ada contohnya herbivora, degeneratif, osteoporosis. Jadi, di sana laporan hasil observasi itu kan seperti kita melakukan penelitian. Jadi, harus ada kata-kata keilmuannya agar laporan-laporan itu bisa tertata secara sistematis juga dan tata bahasanya itu juga teratur di sana. Nah, sekarang untuk kaidahnya, kaidah kebahasannya yang pertama bersifat global atau universal, maksudnya menyeluruh ya. Yang kedua merupakan hasil penelitian terkini. Yang ketiga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, objek yang dibicarakan atau yang menjadi pembahasan adalah objek tunggal. Jadi, maksudnya kalau yang dibicarakan itu tentang buku, ya sudah buku aja. Pantai, ya sudah pantai aja, tidak ke objek yang lain. Contohnya, seumpama kalian meneliti pantai, tapi kalian juga meneliti tentang gunung, contohnya seperti itu. Jadi tidak ya. Terus yang terakhir, tidak ada penutup dari pengarang. Ya oke, sekarang yaitu makna kata, istilah, ungkapan dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pengertian dari makna kata ya, maksudnya makna kata itu kan kalian menggunakan kata-kata yang bersifat keilmuan. Nah, maknanya itu seperti apa sih? Jadi di sana yang diharapkan dalam teks laporan hasil observasi, maknanya itu tidak lepas atau tidak terikat oleh konteks. Nah, ini contohnya ya. Kalau senang ya artinya ya gembira gitu aja. Kalau aman ya artinya tentram gitu aja. Kalau suka artinya ya senang gitu aja. Jadi tidak apa ya, tidak terkait dengan konteks. Terus yang kedua, makna istilah. Nah, jadi kata-kata istilah yang ada dalam teks laporan hasil observasi itu mengandung makna ya. Jadi sifat atau konsepnya itu dari sebuah bidang tertentu. Jadi kayak seperti kalian meneliti tentang tulang. Tulang itu kan bisa kita kayak terkena osteoporosis kalau kekurangan kalsium, contohnya seperti itu. Nah, itu osteoporosis itu kan sudah termasuk dalam kata istilah tuh. Nah, terus yang ketiga, makna ungkapan. Nah, gabungan dari kata
dengan makna yang sudah menyatu. Makna dari ungkapan adalah makna kiasan atau tidak sebenarnya. Maksudnya kata-kata yang bukan sebenarnya ya, dia hanya memperindah dari kata-kata ini kata-kata tertentu. Contohnya banting tulang, bukan tulangnya kan yang dibanting tapi bekerja keras. Contohnya seperti itu. Itu makna-makna kiasan. Ya, oke. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Cukup sekian ya penjelasan dari Bu Guru. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk tugas kalian tetap mengerjakan dengan disiplin karena ini berpengaruh sekali dengan nilai kalian di ujian semester nanti. Ya, oke. Terima kasih dan selamat pagi.